Di sini saya akan membacakan beberapa email nanti yang cukup lucu-lucu juga ya. Kita akan munculkan nanti emailnya. Saya barusan dapat WA, tapi dia nggak nyebutkan dari APK mana. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Saya yakin sih mereka nggak bakalan datang ke Kalimantan Tengah. Yang saya mau tanyakan, foto-foto seperti inikah yang sering abang sebutkan di konten YouTube abang? Oke, kita lihat. Yes, memang benar. Ini foto-foto bukan orang yang bersangkutan. Dan ditambah lagi dengan adanya pesan buta tanpa menyebutkan nama aplikasinya. Di sini kita sudah paham banget. Ini sudah jelas mereka ingin menutupi rasa kayak mana ya, supaya kita tidak mereport nih ke otoritas jasa keuangan. Di sini ada nih. Sore bang, saya Markus selaku debt collector mendapatkan tugas untuk mengunjungi kediaman Anda selaku debitur yang menghutang di aplikasi pinjaman online. Oh iya benar, dia nggak nyebutin. Jadi di sini dia sebenarnya menunjukkan rasa takut mereka. Mereka ini takut ini sebenarnya, nggak mampu ini. Kenapa? Karena sudah banyak kalau mereka menyebutkan nama aplikasi, rata-rata para konten kreator atau para youtuber yang memberikan edukasi dan motivasi pasti mempublik mereka. Ya. Dan ini kan walaupun reportan atau laporan kita tidak ditanggapi oleh otoritas jasa keuangan, tapi di belakang, ya, di luar dari sepengetahuan kita, para pinjol legal berusaha membersihkan nama mereka supaya tidak ada nih kode-kode dari OJK ataupun apa gitu ya. Sehingga ada pesan-pesan buta kayak gini ya. Dan kalau teman-teman semuanya menerima pesan buta seperti ini, saya berharap ini nggak perlu Anda tanggapi serius, nggak perlu juga Anda merasa ketakutan, merasa kecemasan. Dia aja ketakutan lebih dulu daripada kita. Ya, mereka nggak mau dinyebutin nama aplikasinya. Kita meraba-raba. Ya kayak mana kita menduga kita, oh ini dari aplikasi ini dari aplikasi ini. Nggak bisa. Makanya saya bilangin dari dulu, kalau Anda mendapatkan satu ancaman, ada DC yang mau datang ke rumah, dengan bla-bla segala macam, dengan nama ini, dengan foto ini, Anda nggak perlu khawatir. Ya apalagi mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi ini Anda nggak perlu khawatir, slow aja. Ya, karena nggak akan juga akan datang kok. Ya, di sini kita lanjutin dulu. Pinjaman online, menurut laporan yang ada, Anda tidak memiliki etikat baik untuk pembayaran. Mohon maaf, saya akan datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jikalau Anda selaku debitur yang masih memiliki etikat baik untuk pembayaran, dapat mendiskusikan dengan pihak penagihan online atau yang biasa disebut dengan desk collection. Hari ini Anda cicil dulu saja ke pihak penagihan online desk collection sebesar setengah dari tagihan Anda agar data Anda ditarik kembali, dan saya pun tidak akan datang ke kediaman Anda. Jikalau saya datang tidak ada negosiasi untuk pelunasan dan tidak ada metode cicilan, debt collector lapangan. Gak usah percaya ya. Palingan juga konsepnya balik juga ke hal-hal begitu gitu loh. Ya, habis itu kita lihat, oh iya ini ada nomornya. Dan nomornya juga. Jadi ini nggak perlu khawatir ya buat teman-teman semuanya yang mengalami hal yang sama seperti ini. Tiba-tiba Anda mendapatkan chat buta. Chat buta, kalau saya ini chat buta namanya ya. Yang nggak jelas ini dari mananya tujuannya. Tujuannya oke lah kepada kita. Ya gimana kalau kita galbay di 3 aplikasi? Yang mana mau kita bayar? Setengah dari mana ini? Kan inilah bodohnya si DC. Ya, kalau si debt collector sudah bodoh seperti ini, teman-teman juga jangan ikutan bodoh juga gitu loh. Kita harus lebih pintar dari mereka. Ya, nggak usah ditanggapi. Orang-orang bodoh kayak gini nggak usah ditanggapi. Ini aja mereka menagih kita dalam keadaan takut kok, dalam keadaan cemas. Ya. Habis itu lagi masih ditanyakan dengan orang yang sama. Saya mau nanya bang, kalau somasi itu apa perlu kita jawab bang? Biasanya somasi itu kan diberikan sampai 3 kali, mohon dijawab bang, terima kasih banyak. Somasi kayak mana kita mau menjawabnya? Ya. Emang somasi apaan? Orang somasi itu dia menceritakan di bawah itu ada tagihan. Dan somasi itu kita jawabnya dengan tagihan. Ya. Kita jawab dengan pembayaran. Bukan kita jawab dengan kertas. Bisa kita jawab dengan kertas, tapi ini tidak akan cukup bagi mereka. Seharusnya yang mereka minta itu ketika kita menjawab somasi itu, jawab dengan uang kita, lakukan pembayarannya. Tengoklah isi somasi itu. Anda perhatikanlah isi somasi itu dengan benar. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran juga, kita akan limpahkan nih. Ya, kita akan tingkatkan nih. Kita akan tindak nih. Ya, berarti ada satu opsi di situ bahwa kita harus membayar. Dan somasi yang seperti apa yang mau kita jawab? Ya.
Kemana harus kita tuju? Benar ada alamatnya, kemana kita tuju? Sementara tujuan dari somasi itu adalah tagihan. Ya, jadi Anda cerna aja. Begitu Anda dapat somasi via email, via WA, via SMS, ya sudah, berarti Anda tinggal usahakan aja lah duitnya gitu loh. Ya, pelan-pelan Anda usahakan duitnya, kumpulkan. Kalau sudah terkumpul ya sudah. Selesaikan kalau masih mampu, kalau nggak mampu ya sudah. Abaikan aja. Ini ancaman dari pinjaman online aplikasi dompet SLN. Ilegal nih ya. Pagi Kak, saya mendapat tagihan berupa kata-kata kasar dan diancam beberapa hari ini. Mohon solusinya Kak, ini saya lampirkan buktinya Kak. Ya sudah, berhenti aja membayar, nggak usah dibayar. Sampaikan ke mereka, Anda silahkan datang ke rumah saya tidak melakukan pembayaran lagi di aplikasi Anda. Ya, dan terima kasih telah menagih saya dengan ucapan kasar gitu loh. Saya tunggu Anda di lokasi saya sesuai dengan alamat yang ada di aplikasi Anda. Gituin aja. Mau tanya gimana Kak, sebenarnya mau galbay pinjol tapi masih takut. Sebenarnya mau bayar tapi nggak sanggup bayar. Kepikiran terus, takut diteror, bisa ditolong bantuin Kak. Bantuin yang kayak mana nih? Ya, memang resiko terbesar dari gagal bayar pinjol itu adalah ketakutan tanpa henti. Ketakutan dari segi batin. Ya. Sekarang dia sudah menyampaikan nih, gimana Kak sebenarnya galbay pinjol tapi masih takut. Sebenarnya mau bayar tapi nggak sanggup bayar. Orang semuanya juga seperti itu. Dia ingin membayar, menyelesaikan hutang mereka, duit yang ada. Ya. Jadi di sini, di posisi ini kan percuma gitu loh. Tinggal kita membenahi rasa takut. Rasa takut itu sebenarnya apa? Ya, kan kita perlu tahu dulu nih, apa yang Anda takutkan? Misalnya saya gagal bayar, diproses nggak ke jalur hukum? Nggak ada. Di penjara nggak ada. Ya, paling skor kredit bermasalah di beberapa pinjol legal. Ya, cuman itu aja. Ya, makanya kenali dulu rasa takut Anda ini kenapa. Karena saya bilangin, teroran yang paling abadi itu dari orang yang gagal bayar pinjol adalah teroran dari segi batin mereka. Bukan soal hutang-hutangnya. Kalau soal hutang-hutang mah gampang. Ada uang bayar kan nggak ada, ya udah persetan dengan hal itu. Ya, tapi teroran dari segi batin kita harus menghapus dari dalam nih. Ya, kita benar-benar harus, oh ini saya nggak perlu takut nih, nggak perlu khawatir, nggak perlu, pokoknya nggak ada yang perlu kita khawatirkan gitu. Ya, untuk kita menghilangkan rasa takut itu carilah nih apa aja nih, kita kenali dulu tingkat ketakutan kita ini berada di mana. Misalnya HP berdering, kita diancam hal-hal segala macam, coba tutup dulu akses komunikasinya dari smartphone kita, coba matikan dulu. Ya, masih takut juga, coba sibukkan diri dengan kawan-kawan. Masih takut juga, coba berhenti, jangan nonton YouTube lagi, jangan nonton komentar lagi, jangan cari solusi pinjol lagi. Tenangkan diri Anda dulu. Ya, habis itu ikhlas menerima keadaan yang hari ini. Yang penting resikonya tidak ada yang berat untuk Anda. Ya. Ini ada lagi, Assalamualaikum Bang, saya galbay kredit pintar udah mau 1 bulan. Saya udah ganti nomor HP tapi mereka masih meneror lewat email. Bahkan tadi pagi juga mereka email sudah berada di dekat lokasi saya. Saya harus berada di rumah supaya tidak melibatkan tetangga. Apa saya harus ngerinset HP saya Bang, biar mereka nggak neror terus. Yang saya bingungin, kalau mereka sampai ke rumah, saya udah nggak tinggal di situ Bang. Soalnya itu rumah mertua saya dan saya sudah pindah. Mohon kasih solusinya Bang. Oke. Kalau soal ada debt collector, oh kami udah seputaran rumah ini segala macam, sampai detik ini datang atau tidak? Ya. Oh soal Anda sudah pindah rumah, dia datang ke tempat mertua Anda, nanti mertua Anda kan bisa juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak tinggal di sini. Ya, yang penting pemikiran Anda yang aneh-aneh ini dibuang dulu. Ya, biarkan gitu loh. DC mau datang ke rumah silahkan. Datang mau kemana terserah mereka. Ya nggak perlu menambah-nambah beban pikiran. Oh nanti dia datang ke rumah mertua saya, mertua nggak tahu ini bla bla segala macam. Itu menambah beban pikiran Anda. Sekarang dengan Anda mencabut kartu, merinset HP ke setelan pabrik, itu adalah hal yang bagus. Dan kapan perlu jangan buka lagi email Anda. Ya, biar pikiran Anda benar-benar tenang dan biar pikiran Anda benar-benar plong gitu. Ya, jadi kita sekali melangkah itu benar-benar dengan keyakinan yang ada. Tidak ada keraguan di posisi ini. Tapi kalau Anda seperti ini ada keraguan dalam posisi ini. Kayak mana kita melangkah terus? Ya, sementara Anda dalam keraguan dan ketakutan yang luar biasa. Tapi yakinkan diri Anda, ini adalah kecerobohan saya dan saya siap untuk bertanggung jawab dalam hal ini. Saya tidak takut apapun risiko ke depannya. Dengan seperti itu, Anda akan menjawab persi-persi ketakutan yang ada dalam diri teman-teman semuanya. Ya, coba terima keadaan Anda saat ini dan ikhlaslah.
Ya, yang penting saya sudah ingatkan sama teman-teman semuanya, resiko pinjol itu tidak ada yang berat. Yang berat itu cuma ada dalam pemikiran kita aja. Ya, dan mudah-mudahan dengan jawaban saya ini bisa membantu teman-teman semuanya, khusus yang ngirim email kepada saya. Dan yang lainnya, kalau misalnya emailnya lama ditanggapi, Anda bisa bergabung di dalam grup WhatsApp biar cepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputaran keraguan-keraguan yang terjadi dalam diri Anda akibat pinjaman online. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.